Shalom dan selamat pagi saudara yang saya kasihi. Bersyukur berjumpa lagi kita di saluran bangkit pada pagi ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita, bersama-sama kita memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Karena itulah dasar kita sebagai orang Kristen, yaitu sentiasa haus akan firman Tuhan. Jadi sebelum kita memuji Tuhan, saya sangat senang kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami bersama-sama menikmati berkat yang Tuhan sediakan, hidup yang baru, hari yang baru, untuk kami memulaikan kehidupan kami hari ini bersama dengan Tuhan. Pimpinlah setiap langkah kami hari ini Tuhan, dan sebentar kami mau memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup, yang memberikan kami pengharapan, kekuatan, terus menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan masa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap pribadi kami. Roh Kudus Tuhan memberikan kami kebijaksanaan supaya kami mengerti isi hati Tuhan. Inilah doa kami. Kami mau memuliakan Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara, mari kita mengangkat satu pujian sebagai doa kita, yaitu kita mengatakan, Bapa Engkau sungguh baik.
saudara-saudari, Dialah Bapa kita yang sangat baik, yang menyediakan kita segala berkat. Jadi hari ini saya ingin membawa kita dalam firman Tuhan, renungan singkat yang diambil dalam firman Tuhan surat Filemon, yaitu kitab Filemon yang mungkin kita jarang membaca ataupun mungkin kita pernah membaca kitab ini. Surat yang paling terpendek di mana Paulus menulis surat ini kepada sahabatnya Filemon. Ya, mari kita melihat Filemon bab 1 ayat yang keempat sehinggalah ayat yang ke-25. Ya. Jadi Filemon bab 1 ayat 4 hinggalah yang ke-25. Mari kita melihat dan membaca bersama firman Tuhan hari ini dalam kitab Filemon, ya, satu bab saja, ya. Ayat yang keempat hinggalah yang ke-25. Saya mengambil ayat keempat karena saya tidak mengambil menyeluruh, namun saya akan singkatkan di dalam cerita ini, ya, surat ini. Mari kita membaca bersama-sama. Saudaraku Filemon, setiap kali aku berdoa, aku menyebut namamu dan bersyukur kepada Allahku. Aku berbuat demikian karena aku diberitahukan bahwa kamu mengasihi umat Allah dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang yang percaya kepada Allah Kristus akan mendatangkan pengertian yang lebih mendalam tentang setiap berkat yang kita miliki karena hidup bersatu dengan Kristus. Saudaraku Filemon, kasihmu bagi umat Allah sudah mengembirakan dan menggalakkan aku. Kamu mengembirakan hati semua umat Allah. Ayat ke-8, itulah sebabnya sebagai saudara yang seiman, aku sebenarnya dapat memerintah kamu melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi karena aku mengasihi kamu, aku hanya mengajukan permintaan. Aku berbuat demikian meskipun aku ini duta Kristus Yesus dan sekarang aku dipenjarakan karena Dia. Aku mengajukan suatu permintaan bagi pihak Onesimus yang aku anggap seperti anak sendiri karena dia juga percaya kepada Kristus. Semasa di penjara aku menjadi seperti bapak kepadanya. Dahulu dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang dia berguna bukan saja bagimu, tetapi bagiku juga. Aku menghantar dia kembali kepadamu. Dia sangat aku kasihi. Sebenarnya aku ingin dia tetap di sini bersama-sama aku untuk membantu aku bagi pihakmu selama aku dipenjarakan karena mengisytiharkan berita baik. Tetapi aku tidak mau memaksa kamu menolong aku. Aku lebih suka jika kamu melakukannya dengan rela hati. Oleh itu, aku tidak mau melakukan apa-apa kecuali kamu bersetuju. Mungkin Onesimus berpisah daripada kamu untuk sementara supaya kamu boleh mendapatkannya kembali untuk seterusnya. Sekarang dia bukan saja abdi, tetapi lebih daripada itu. Dia saudara Kristen yang dikasihi. Dia sangat berarti bagiku dan dia lebih berarti lagi bagimu, baik sebagai abdi maupun sebagai sesama saudara yang percaya kepada Tuhan. Oleh itu, jika kamu menganggap aku sebagai rekan sekerja, sambutlah dia kembali seperti kamu menyambut aku. Jika dia sudah bersalah atau berhutang kepadamu, biarlah aku yang menanggungnya. Lihatlah kata-kata berikut aku tulis sendiri. Aku Paulus akan melunasi semuanya. Aku tidak perlu mengingatkan kamu bahwa kamu berhutang kepadaku kehidupanmu sebagai orang Kristen. Oleh itu, demi Tuhan, tolonglah aku dan gembirakanlah hatiku sebagai sesama saudara yang percaya kepada Kristus. Semasa menulis surat ini, aku yakin bahwa kamu akan mengabulkan permintaanku. Sebenarnya aku tahu bahwa kamu akan melakukan hal yang lebih daripada permintaanku. Sementara itu, tolong sediakan bilik untukku di rumahmu, karena aku berharap Allah akan mengabulkan doa kamu semua dan membolehkan aku kembali kepada kamu. Epapras yang dipenjarakan bersama-sama aku karena Kristus Yesus mengirim salam kepada kamu. Terimalah juga salam rakan-rakan sekerjaku, Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas.
Aku berdoa semoga Tuhan Yesus Kristus memberkati kamu sekalian. Wow, surah yang sangat indah. Kita tahu surah ini sangat terpendek yang Paulus tulis, dan surat Filemon ini sangat bermakna bagi saya secara pribadi. Jadi tema saya pagi ini yaitu mengingatkan saudara seiman. Kita memiliki saudara seiman di dalam gereja. Kadang-kadang mungkin kita jarang melihat saudara kita datang ke gereja. Mungkin 1 bulan, mungkin setahun, mungkin 2 tahun mereka tidak pernah pergi ke gereja. Namun apakah tugas kita sebagai saudara seiman? Yang di dalam surat ini, ketika Paulus menuliskan surat ini dengan penuh kegembiraan dan penuh syukur. Ya, ketika Paulus menulis dan mengingatkan saudara kita itu Filemon. Andai kata surat ini tertuju kepada kita, ketika Paulus menulis surat ini kepada kita semua, dan kita bersyukur karena surat ini berbentuk sukacita, kegembiraan, karena dia menyambut kita sebagai rakan. Seperti mana Paulus berkata kepada Filemon, dia merupakan rakan sepelayanan dia, sahabat dia. Nah, kita melihat tujuan dari surat dari Filemon ini. Yang pertama, saya ringkaskan supaya kita mengerti apa yang dikatakan dalam teks tadi. Tujuan surat dari Filemon, yang pertama, mengurus seorang hambanya Onesimus yang telah melarikan diri. Nah, kalau dalam hukum Roma, kalau orang yang melarikan diri akan dihukum mati. Jadi Onesimus ini dia telah melarikan diri. Jadi Paulus sendiri menjadi perantara untuk Onesimus dengan Filemon dan memohon supaya Onesimus diterima kembali secara ramah sebagai orang percaya dan sahabat Paulus. Bukan itu saja. Jadi dalam firman hari ini Paulus menyatakan bahwa Onesimus dapat tinggal di Roma, tetapi sebaliknya mengirimnya kembali kepada Tuhan yang memilikinya. Kalau kita lihat ayat 13 dan 14 tadi. Dan yang paling penting di sini, Paulus menawarkan diri sebagai pengganti untuk hutang Onesimus dan mengingatkan Filemon tentang hutang budinya kepada Paulus. Hanya Pauluslah yang berani menanggung segala apa yang telah dilakukan oleh Onesimusnya. Seperti apa yang saya katakan tadi, pernahkah kita bertanyakan kabar kepada saudara seiman kita yang sekian lama tidak hadir ke gereja? Pernahkah kita message, menanyakan mereka sesuatu? Yang paling penting kita harus menanyakan kehidupan kerohanian mereka. Kenapa mereka lama tidak datang ke gereja? Kenapa mereka sudah meninggalkan Tuhan begitu lama? Inilah tugas kita sebagai saudara seiman, yaitu kita harus menggalakkan, menerima mereka. Kalau boleh kita mau menjemput mereka datang bersama, seperti mana mereka dahulu yang berapi-api yang telah menerima Tuhan Yesus. Kita mau panggilan mereka itu dahulu kembali lagi supaya mereka ada kerinduan. Begitu juga dengan surat Filemon ini. Dia menyuruh sahabatnya Filemon menerima Onesimus dalam melakukan pelayanan. Yang pertama, berdoa untuk saudara. Kita melihat tadi dalam ayat 4 yang ke-7, setiap kali Paulus menulis surat, dia berkata kepada Filemon begini, ayat 4. Saudaraku Filemon, setiap kali aku berdoa, aku menyebut namamu dan bersyukur kepada Allah. Aku berbuat demikian karena aku diberitahukan bahwa kamu mengasihi semua umat Allah dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa semoga persaudaraan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus akan mendatangkan pengertian yang lebih mendalam tentang setiap berkat yang kita miliki karena hidup bersatu dengan Kristus. Saudaraku Filemon, dia berkata, kasihmu bagi umat Allah sudah menggembirakan dan menggalakkan aku. Kamu menggembirakan hati semua umat Allah. Membayangkan Paulus menuliskan surat ini kepada Filemon dengan berkata, setiap kali aku berdoa, aku menyebut namamu. Inilah Paulus. Marilah kita belajar seperti Paulus. Mungkin saudara kita itu lama tidak hadir ke gereja, sudah lama berdiam. Kita harus sebutkan nama dia di dalam doa kita. Sampai kita menanyakan kabar, kita berdoalah untuk dia. Semoga Tuhan membuka hati dia, supaya dia ada memiliki perasaan datang kembali. Jadi berdoalah untuk saudara kita. Betapa indahnya kasih yang diperlihatkan apabila kita mengingati orang lain dalam doa kita. Sangat indah saudara-saudari. Namun kita harus ingat,
Ketika Paulus menulis surat ini dalam penjara, kamu tahulah situasi penjara, keadaan di penjara. Dia sedang menunggu hukuman saja. Kalau kita melihat keadaan Paulus sebenarnya sangat bahaya. Dia hanya menunggu hukuman saja. Dan mungkin kita boleh katakan yang begitu sedih kehidupan Paulus. Tapi dia menulis surat ini dengan penuh kegembiraan karena dia melihat bagaimana Filemon melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, yang kedua, bukan itu saja. Dalam teks ini, Paulus juga menolong dan mengalahkan Filemon. Begitu juga dengan kita harus menolong dan mengalahkan saudara kita. Seperti mana ayat 8 dan 11. Dia berkata seperti ini di dalam ayat 8. Itulah sebabnya sebagai saudara yang seiman, aku sebenarnya dapat memerintah kamu melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi karena aku mengasihi kamu, aku hanya mengajukan permintaan. Aku berbuat demikian meskipun aku ini duta Kristus Yesus dan sekarang aku dipenjarakan karena dia. Aku mengajukan suatu permintaan bagi pihak Onesimus yang aku anggap seperti anak sendiri karena dia juga percaya kepada Kristus. Semasa di penjara, aku menjadikan seperti bapa kepadanya. Dahulu dia tidak berguna bagimu, tapi sekarang juga dia berguna bukan saja bagimu, tapi bagiku. Nah, menolong dan mengalahkan di dalam ayat 8 dan 11 ini. Permintaan Paulus hanya satu saja, supaya Filemon mendengar permintaan, yaitu menerima Onesimus. Dahulu Onesimus ini tidak berguna, tetapi sekarang dia berguna. Bagi Paulus, Onesimus adalah anaknya sendiri, dan Paulus merupakan bapa rohani. Begitu juga dengan kita. Kita menjadi rekan sepelayanan, harus menjadi berkat kepada yang lain, menolong dan mengalahkan mereka. Jadi biarlah kita seperti Paulus ini, ya, selalu mengingatkan saudara seiman kita. Ya, jadi perkataan Onesimus ini bermaksud berguna. Ya, kita melihat kehidupan Onesimus dahulu sepertinya tidak berguna, tapi sekarang dia percaya Tuhan, dia sangat berguna. Jadi firman hari ini banyak membawa arti makna untuk kita semua. Jadi dalam persaudaraan seiman kita, perlulah kita menolong dan menggalakkan mereka yang sedang mengalami kemerosotan rohani. Ya, kita harus menggalakkan, menolong. Dan bukan itu saja, kita haruslah menjadi memikul beban bersama. Demikianlah kamu dapatlah memenuhi hukum Kristus, yaitu memikul beban bersama. Yang kuat kita harus menolong yang lemah. Janganlah kita memegang karena kekuatan yang kita miliki. Tetaplah bersedia menjadi berkat kepada yang lain. Inilah tugas kita. Kalau hari ini kamu sangat kuat rohani di dalam Tuhan, setiap kali kamu mengikuti persekutuan, datang ke gereja dan sebagainya, janganlah kita terlalu memegang diri kita, tapi sebaliknya biarlah kita menjadi berkat, menggalakkan dan menolong rakan-rakan kita yang mungkin mengalami kemerosotan rohani. Ya, jadi saudara-saudari yang saya kasih, yang ketiga yaitu menerima mereka dengan kasih. Kita harus menerima saudara seiman kita dengan kasih. Kalau kita tidak memiliki kasih, susah kita mau menerima mereka. Sebab itu Paulus berkata yang menyentuh saya secara pribadi ayat ini, ayat yang ke-17 ini, dia berkata, oleh itu jika kamu menganggap aku sebagai rekan sekerja, sambutlah kembali seperti kamu menyambut aku. Oh, betapa indahnya ayat ini. Ya, saya rasa ketika Filemon membaca surat Paulus ini memang dia tersentuh hati dan pasti dia akan menerima Onesimus. Begitu juga dengan kita. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu menggalakkan, menerima kawan kita yang lama tidak sekian datang ke gereja, kita haruslah menerima mereka kembali dengan kasih. Kita harus mengasihi seperti mana yang dikatakan firman Tuhan, yaitu dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Dia berkata seperti ini, sahabat-sahabat yang aku kasihi, marilah kita saling mengasihi, karena kasih berasal dari Allah. Sesiapa yang saling mengasihi mengenal Allah, dan dia anak Allah. Sesiapa yang tidak mengasihi orang lain, dia tidak mengenal Allah, karena Allah itu kasih. Inilah perintah Allah, kita harus mengasihi. Jadi 3 perkara yang kita belajar ini. Yang pertama, kita harus berdoa untuk saudara seiman kita yang mungkin lama tidak datang ke gereja. Kita kedua, kita haruslah menolong dan menggalakkan yang lain. Dan yang ketiga, menerima dengan kasih. Inilah tugas kita sebagai
seorang Kristen yang seiman. Jadi kita dipanggil untuk saling berbagi hidup dengan saudara seiman kita. Berbagi hidup berarti kita mendoakan, menasihati, dan meneladankan hidup yang terus-menerus diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian berbagi hidup akan mendorong iman kita semakin diteguhkan kepada Kristus, dan agar kasih kita semakin kuat kepada sesama. Jadi biarlah kita menjadi teladan di dalam persaudaraan seiman kita. Jadi sampai di sini saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini yang sangat mendorong kami. Dan melepas ini Tuhan, biarlah kami sentiasa berdoa bagi saudara-saudara kami seiman yang mungkin sekian lama tidak datang ke gereja. Kami tidak tahu di manakah mereka berada sekarang, namun kami rindu untuk berdoa bagi mereka Tuhan. Jika hari ini mereka di luar sana mengalami kesusahan, sedang tercari-cari siapakah Tuhan mereka, mungkin mereka sedang jatuh dalam kehidupan mereka sebagai orang Kristen Tuhan. Kami doakan Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan terus mendorong mereka, membawa mereka kembali bersama-sama dengan kami seperti dahulu Tuhan. Kami rindu saudara seiman kami bersama-sama bersekutu untuk melakukan beribadah bersama Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah satu kerinduan kami Tuhan. Bahkan itulah juga satu kerinduan daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus menjadi terang garam, menjadi berkat. Biarlah kami terus diajar, biarlah kami tidak lagi menjatuhkan saudara seiman kami, tapi biarlah kami saling mendorong, saling mendoakan, menguatkan satu dengan yang lain. Pimpinlah kami Tuhan sebagai orang Kristen. Biarlah kami tidak lagi menjatuhkan saudara seiman kami, tapi biarlah kami saling membangun. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam gereja hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Berkatilah aktiviti kami sepanjang hari ini Tuhan, baik dalam pekerjaan kami, bagi anak-anak yang bersekolah hari ini Tuhan. Engkau pimpinlah mereka semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Jumpa pada minggu hadapan.